Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Khairiyah. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Hubloton Duri, Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI 13. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan makalah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan judul Perkembangan Bahasa Peserta Didik. Adapun yang akan kita bahas adalah apa pengertian perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa dalam Asrori adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Sementara itu, menurut Madiawati, perkembangan bahasa adalah perkembangan kemampuan untuk melakukan dan juga memahami informasi dan komunikasi dari orang lain. Bahasa merupakan simbolisasi dari suatu ide atau suatu pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima melalui kode-kode tertentu secara verbal atau berujar maupun nonverbal atau ditulis atau diketik. Sementara perkembangan bahasa menurut saya pribadi adalah suatu proses perubahan di mana seseorang mengenal, memakai, dan menguasai suatu bahasa pada tahap yang lebih tinggi atau luas. Apa saja sih tahap perkembangan bahasa? Tahap perkembangan bahasa itu dimulai saat seseorang masih bayi. Pada mulanya, seorang bayi akan mendengarkan dan mencoba mengikuti berbagai suara yang didengarnya. Tidak hanya itu, ketika kita masih bayi, kita juga sudah belajar mengamati dan mengikuti gerak tubuh serta ekspresi wajah orang yang ada di sekitar kita, meskipun dalam jarak tertentu. Ketika masih bayi, seseorang anak akan mampu memahami dan merasakan adanya komunikasi dua arah dan memberikan respon lewat gerak tubuh dan suara. Sejak 2 minggu pertama, bayi mulai terlibat dengan percakapan. Pada minggu ke-6, ia akan mengenali suara ibu atau orang terdekat lainnya. Sementara pada usia 8 minggu, bayi mulai mampu memberikan respon terhadap suara yang dikenalinya. Sedangkan pada saat anak berumur 1-2 tahun, kosakatanya dapat mulai tumbuh dengan sangat cepat hingga beberapa ribu %. Jika dilihat dari rangkaian kata, ada 3 tahap perkembangan bahasa menurut Keiji dan Berliner. Tahap pertama, bahasa dalam bentuk ucapan-ucapan kata tunggal biasanya dimulai setelah tahun pertama kehidupan. Sekitar usia 15 bulan, anak menguasai 50 kosakata dengan jelas. Pada tahap kedua, yaitu pada usia anak 1 tahun, seorang anak akan mampu mengucapkan 2 atau 3 patah kata yang memiliki makna. Sebenarnya ia juga sudah mampu memahami sebuah objek sederhana yang diperlihatkan kepadanya. Pada usia 15 bulan, anak mulai bisa mengucapkan dan meniru kata sederhana yang sering didengarnya untuk kemudian mengekspresikannya pada porsi dan situasi yang tepat. Di usia 18 bulan, ia sudah mampu menunjuk objek-objek yang dilihatnya di buku atau di tempat lain yang dijumpainya setiap hari. Selain itu, ia juga mampu menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna. Pada tahap yang ketiga, yaitu ketika anak berusia sekitar 2 hingga 5 tahun, anak sering menampilkan penggunaan bahasa yang sangat efektif. Tchaikovsky menjelaskan bahwa dimulai pada usia 2 tahun, setiap anak dalam waktu yang singkat menjadi seorang jenius linguistik atau jenius kebahasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 2 tahun ke atas perkembangan bahasa anak berlangsung sangat cepat. Penelitian Berko-Gleason dalam Suralaga 2021 menunjukkan bahwa anak saat melampaui tahap pengucapan 2 kata, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka menguasai beberapa aturan morfologi. Anak-anak juga menguasai kemajuan dalam fonologi, sintaksis, sematik, dan pragmatik. Kemudian menjelang akhir sekolah dasar, kebanyakan anak dapat mengaplikasikan aturan bahasa yang benar. Pada masa remaja, kosakatanya bertambah dengan kata abstrak, sedangkan pada masa remaja akhir, individu mulai bisa mengapresiasi karya sastra dewasa. Bagaimana teori perkembangan bahasa menurut beberapa ahli?
Teori perkembangan bahasa menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu teori nativisme. Menurut Chomsky dalam Asrori 2020, anak dilahirkan dengan dibekali alat pemerolehan bahasa (LAD) atau alat yang merupakan pemberian biologis yang sudah diprogramkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu tata bahasa. LAD dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak khusus untuk memperoleh bahasa dan tidak punya kaitan dengan kognitif lainnya. Menurut teori behavioristik, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Anak dianggap penerima pasif dari tekanan lingkungannya, tidak memiliki peranan yang aktif di dalam proses perkembangan perilaku verbalnya. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Dalam teori ini, Piaget mengatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urusan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari hakikat perkembangan bahasa anak, maka bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, ketika berumur 1 tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi. Ketika anak berumur 2 tahun, mereka mengetahui kurang lebih 50 kata. Kebanyakan anak mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata. Waktu mulai masuk taman kanak-kanak, anak-anak telah memiliki sejumlah besar kosakata. Pada masa perkembangan selanjutnya, yakni pada usia remaja, terjadi perkembangan bahasa yang penting. Pada usia dewasa, terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara individu yang satu dan lain dalam perkembangan bahasanya ya. Oke, demikian penjelasan psikologi perkembangan bahasa bagi peserta didik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.